Di video hari ini, aku bakal nunjukin ke kamu gimana caranya pakai Notion buat manajemen proyek dengan pendekatan yang ramah banget buat pemula secara bertahap. Halo semuanya, namaku Ashley. Dan kalau kamu sering dengar soal Notion, tapi belum bener-bener yakin gimana cara pakainya buat ngatur bisnis kamu, tutorial ini bakal ngasih kamu kejelasan yang kamu butuhin. Notion ini emang bisa kerasa bikin kewalahan di awalnya, tapi ini tuh fleksibel banget. Dan begitu kamu ngerti dasar-dasarnya, ini tuh jadi salah satu aplikasi yang paling canggih buat ngejaga proyek-proyek kamu tetap di jalurnya guys. Di akhir video ini kamu bakal tahu cara nyiapin ruang kerja buat pelacak proyek, ngasih tugas, dan bahkan nge-customisasi sistem kamu biar ini tuh cocok buat bisnis kamu. Langsung aja kita bahas guys. Jadi yang pertama, apa sih Notion itu? Notion adalah aplikasi ruang kerja serba ada di mana kamu bisa nyatet, ngelola tugas, dan bikin database. Anggap aja ini tuh kayak campuran antara buku catatan, spreadsheet, dan aplikasi manajemen proyek. Yang bikin Notion berbeda dari aplikasi manajemen proyek lainnya adalah ini tuh bener-bener bisa dikustomisasi guys. Kamu bisa bikin dashboard yang simple atau kompleks tergantung apa yang kamu butuhin. Buat pemula ini tuh artinya kamu bisa mulai dari yang kecil terus kembangin sistem kamu seiring berjalannya waktu daripada ngerasa keikat sama satu format yang kaku. Notion terus-terusan jadi salah satu aplikasi paling populer buat pengusaha, freelancer, dan tim kecil karena ini tuh beradaptasi sama cara kerja kamu daripada maksa kamu buat kerja dengan satu gaya yang udah ditetapin guys. Nah, kenapa pakai Notion buat manajemen proyek? Jadi manajemen proyek itu bertumpu pada 3 hal: ngerencanain apa yang harus dilakuin, ngelacak kemajuan, dan mastiin gak ada yang kelewat. Notion ngebantu kamu ngelakuin ini dengan ngasih kamu pusat kendali di mana semua tugas, catatan, dan sumber daya kamu berada. Ini tuh juga sistem visual yang bisa kamu ganti-ganti antara tampilan, daftar, papan, kalender, dan lini masa. Ini tuh juga alat kolaborasi. Jadi kamu bisa bagiin proyek kamu sama tim dan ngasih tanggung jawab. Ini tuh juga super fleksibel buat mulai dan dari yang simple, tapi terus nambahin lapisan kayak tenggat waktu, prioritas, dan ketergantungan seiring waktu kamu berkembang. Entah kamu lagi ngelola kerjaan klien, ngeluncurin produk, atau ngejalanin operasi sehari-hari kamu, Notion bisa ngasih kamu struktur yang kamu butuhin tanpa bikin kamu ngerasa kewalahan guys. Oke, jadi sekarang kita masuk ke proses step by stepnya. Kalau kamu belum punya akun Notion gratis, kita tuh udah punya link eksklusif di bawah di kolom deskripsi. Jadi setelah kamu ngeklik link itu, kamu bakal dibawa ke halaman ini dan kamu tinggal klik aja dapatkan Notion gratis di sini. Kamu bisa langsung pakai alamat email atau kamu juga bisa pakai Google, Apple, Microsoft, dan lain-lain. Jadi langsung aja ikutin instruksinya buat bikin Notion kamu. Kamu juga bisa akses Notion di web kayak Safari atau Chrome, tapi aku sendiri udah download aplikasinya langsung, jadi kamu bisa langsung aja lakuin itu setelah kamu bikin akunnya. Oke guys, aku tuh punya banyak hal di sini, jadi jujur aja tuh aku mungkin perlu sedikit bersih-bersih ya. Tapi di sini aku cuma pengen nunjukin ke kamu apa yang bisa dilakuin setelah kamu bener-bener kayak nyelesain dasar-dasarnya. Jadi aku tuh punya kalender kontenku di sini, aku punya tugas mingguanku di sini. Sebenarnya aku tuh perlu kesini dan nambahin semua tugasku, tapi ini tuh sebenarnya nyambung ke database yang berbeda-beda guys. Jadi ini tuh kayak sekilas dari kalender konten mingguanku ya guys. Tapi kalau aku mau lihat semua kalender kontenku, aku bisa kesini dan lihat itu. Aku cuma pengen kamu tahu kalau ada banyak banget template di luar sana guys. Banyak juga template gratisnya. Jadi kalau kamu cuma pengen bikin manajemen proyek yang simple, kamu bisa klik di sini. Mereka ini punya yang gratisan, mereka juga ada yang berbayar. Tapi bahkan di sini yang gratis itu bintangnya 4,8. Lagi-lagi ini tuh bagus aja soalnya kamu nggak harus mulai dari nol kan guys. Aku bakal nunjukin ke kamu gimana caranya mulai dari nol. Tapi sekedar biar kamu tahu aja kalau kamu pengen mulai pakai Notion tapi ngerasa agak kewalahan, kamu bisa langsung download aja templatenya. Aku sendiri pernah beli template guys. Dan aku bahkan download template gratisan terus aku ubah sesuai biar kerjanya lebih oke buat aku guys. Di sini kita bikin halaman yang baru, anggap aja ini tuh perencanaan proyek. Dan yang bakal kita lakuin adalah kita klik tombol garis miring. Waktu kamu klik tombol garis miring, ini tuh bakal nampilin semua blok yang berbeda-beda. Atau kamu nggak harus ngeklik tombol garis miring ini, kamu bisa klik tanda plus di sini. Terus kamu bisa lihat mereka ini punya banyak banget blok yang berbeda-beda guys. Dan lagi ini tuh mungkin bisa bikin pusing, tapi ini tuh cuma ngasih kamu sekumpulan pilihan yang berbeda-beda aja. Dan kamu nggak harus pakai ini semua. Beberapa dari ini bahkan aku nggak tahu itu apa, tapi aku tahu mana aja yang sering aku pakai guys. Dan di sini yang bakal kita
lakuin adalah bikin database, soalnya kamu tuh harus beneran bisa nyambungin banyak hal yang berbeda di satu database daripada sekedar tabel. Jadi contohnya kayak gini nih guys, bentuk tabel, oke, ini tuh cuma lembaran biasa, mereka ini nggak ada yang saling nyambung guys. Sedangkan kalau kita bikin database, kamu bisa netapin properti yang berbeda-beda. Jadi misalnya kamu pengen jadi kotak centang, dan terus kamu bahkan bisa nambahin rumus di sini juga. Jadi kalau mau, contohnya sekedar catatan aja, aku bikin pelacak kebiasaan, aku bisa lihat berapa banyak, kayak berapa persen penyelesaian yang aku lakuin minggu ini atau bulan ini dan seterusnya. Jadi ini tuh bakal kita namain perencanaan proyek. Oke, jadi mungkin ini bakal jadi kita ganti namanya jadi nama tugas atau mungkin tugas aja. Oke, dan lagi ini tuh mudah banget diubahnya guys. Jadi kamu bisa nambahin icon. Jadi tugas ini tuh mungkin kita pengen diubah jadi selesai, tapi terus kita mungkin bakal nambahin sesuatu kayak status gitu ya. Apa status tugas atau proyek. Tapi sebenarnya ini tuh bukan jadi tugas ya guys. Ini tuh bakal jadi nama proyek. Oke, kita punya status, mungkin kita nambahin properti tenggat waktu. Tadi emang udah disaranin sih guys, tapi kalau kamu mau mulai dari awal, kamu bisa aja tambahin tanggal ini di sini, oke? Kita juga bisa nambahin prioritas guys. Nah, keren, di sini kita punya status, tanggal jatuh tempo, dan tingkat prioritas. Jadi lagi-lagi tiap baris itu satu proyek dan kolomnya ngasih tahu kamu lagi di tahap apa guys. Mungkin ini tuh bakal jadi bikin pelacak proyek dan statusnya sedang diproses, tanggal jatuh temponya hari Jumat. Nah, tingkat prioritasnya itu tinggi guys. Dan kamu bisa nugasin ini ke diri kamu sendiri, kamu bisa nugasin ini ke orang lain, dan yang sekarang ini aku mau tugasin ke aku aja. Kamu bisa lagi-lagi bikin proyek sebanyak yang kamu mau. Nah, bagian keren dari database ini adalah kamu bisa bikin tampilan baru. Jadi kamu bisa bikin tampilan kalender kayak yang kamu lihat, bikin pelacak proyek, dan ini tuh tanggal jatuh temponya. Intinya kamu bisa ngubah apapun yang dilihat. Jadi nunjukin kalender berdasarkan tanggal jatuh tempo. Kalau kamu pengen nampilin itu pakai tanggal lain yang ada di situ, kamu juga bisa ngelakuin itu kok guys. Kalau kita mau nambahin mungkin lebih ke papan, aku suka tampilan ini, aku suka tampilan ini juga. Jadi kamu bisa lihat belum mulai, sedang proses, dan selesai. Dan lagi kamu bisa ngubah tata letaknya berdasarkan ini guys. Jadi terus mungkin daripada pakai status kamu pengen ini berdasarkan, kamu tahulah kayak ditugaskan kepada, atau mungkin kamu mau ini tuh semacam diatur pakai cara yang berbeda. Jadi dikelompokkan berdasarkan, dan kita nggak mau ngelakuin itu, kita mau lakuin status, dan terus kamu bisa ngubah namanya ini. Jadi mungkin ini tuh ditampilin tabel, kita bisa ganti nama jadi pembaruan. Oke, sekarang yang perlu kita lakuin selanjutnya adalah bikin template. Dan pada dasarnya apa itu template? Itu tuh ada di dalam baris ini guys. Kamu bisa bikin template jadi semuanya kelihatan sama persis. Sekarang kita bakal bikin templatenya. Kita tuh pengen kayak, mungkin kita butuh, kamu tahu, kayak nentuin project. Jadi terus kita bakal biarin ini kosong. Kalau kita mau ngubah ini jadi kayak semacam heading, kita tinggal sorot aja dan ubah ini jadi apa yang kita mau. Misalnya heading 3. Ini tuh juga sama aja. Kita bisa nyorot ini, klik di situ, terus ubah jadi heading 3, dan kita juga bisa nge-customisasi lebih dalam lagi pakai ini, kamu tau lah, kayak ganti warna latar belakangnya. Kita mau ini tuh warnanya abu-abu, terus tinggal benerin aja, dan ada banyak banget yang bisa kamu lakuin pakai ini. Dan aku mau bikin ini tuh sesimpel mungkin guys. Tapi aku juga mau nunjukin beberapa dasarnya ke kamu yang bisa dilakuin, dan terus kamu juga bisa nambahin apa aja informasi lainnya yang perlu diselesaikan di proyek yang satu ini. Jadi mungkin kita bakal namain ini tuh proyek baru. Kamu juga bisa ngulangin ini, tapi kita belum mau ngelakuin ini ya guys. Dan sekarang yang mau kita lakuin juga adalah kita mau ngatur ini jadi bawaan. Jadi kita bakal ngatur ini jadi bawaan buat semua tampilannya. Jadi sekarang anggap aja kita ngeklik halaman baru, proyek baru langsung muncul kan guys. Mungkin proyek ini tuh adalah bikin website, nentuin proyek, nyelesain website, dan customisasi. Pastinya kamu bahkan bisa masukin foto, kamu bisa narik, ya kamu tau lah SOP apa aja, kamu bisa masukin apa aja ke sini. Kalau kamu pengen nambahin file, kamu juga bisa ngelakuin itu kalau ada kayak SOP yang mau kamu lampirin. Jadi mungkin kita tuh mau nugasin ini ke aku lagi, tanggal jatuh temponya mungkin di akhir tahun aja. Hal lain yang bisa kamu lakuin juga, yang mana jalan buat tampilan lini masa adalah kalau kamu nambahin tanggal mulai dan tanggal akhir. Jadi mungkin tanggal mulainya hari ini dan tanggal akhirnya di situ, dan itu tuh waktu yang kamu punya buat nyelesain kerjaannya guys. Begitu prioritasnya ini bisa disedang. Terus kalau kamu mau ngelampirin SOP dan ini belum mulai, kamu juga pastiin bisa nambahin pilihan status lain di sini juga. Tapi sekarang aku cuma pengen nunjukin ini ke kamu, soalnya kita bisa bikin tampilan lain yaitu lini masa. Terus dengan cara ini kamu bisa lihat sekarang kamu beneran punya tampilan lini masa tentang berapa banyak waktu buat ngerjain proyek ini guys. Oke, di sini kamu juga bisa pastinya nambahin emoji kecil di sebelahnya, dan kamu juga bisa ngelakuin itu di sini kalau kamu mau ngedit template ini. Tambahin icon, dan sekarang pas kita bikin halaman baru, ini tuh bakal
bakal otomatis muncul. Dan kita bisa klik buka buat ngelihat semua detail dari proyek ini. Media apa aja, kita juga pastinya bisa ngatur ulang urutannya guys. Jadi ditugaskan kepada, dan terus mungkin kita mau nyaring proyek-proyek yang udah kelar. Jadi sekarang kita bakal ke filter. Ini tuh nggak dicentang. Jadi kita cuma ngelihat apa yang bener-bener belum selesai guys. Terus kamu bahkan bisa bikin papan lain, papan selesai seperti ini. Jadi mungkin kita mau ngegandain ini proyek selesai, tapi sekarang kita bakal ngubah filternya jadi kebalikan dari yang dicentang. Baru deh guys, kita cuma bisa lihat yang udah selesai. Kita ngelihat semua proyek atau apa aja yang mau kamu lakuin. Mungkin ini tuh tanggal jatuh tempo papannya kan guys. Jadi setiap kali mau nambahin sesuatu ke sini, ini tuh nge-update setiap tampilan, soalnya ini tuh database guys. Jadi mereka tuh saling nyambung. Pada dasarnya ini tuh juga jadi satu, dan kamu bisa ngubah filternya, kamu bisa ngubah tampilannya, dan tentunya ini tuh bener-bener kecanggihannya Notion. Jadi guys, itu tadi perencanaan proyek yang simple banget dan cara pakai Notion lagi. Karena ini tuh database, kamu bisa naruh sesuatu di atas atau di bawah. Kamu bisa nambahin foto kayak yang aku lakuin. Aku tuh bener-bener bikin punya aku biar estetik banget. Tapi kamu bisa customisasi pakai macam-macam cara guys. Dan juga keindahan dari database, kalau kamu mau nampilin di halaman yang berbeda, kamu juga bisa ngelakuinnya secara sebaris-sebaris guys. Kayak anggap aja ini tuh halaman yang berbeda, kamu bisa bikin sebaris, terus kita bisa nyari perencanaan proyek, dan terus semua informasi itu kita tarik ke sini. Jadi kamu bisa lihat ini kan guys, ini tuh tampilan tautan dari database aslinya daripada sekedar database itu sendiri. Tapi itulah yang bikin ini tuh canggih banget. Kayak yang aku tunjukin di awal, aku tuh punya database kalender konten, tapi terus kayak di dashboard asliku, aku juga punya tampilan tautan dari kalender kontenku juga. Ini tuh canggih banget karena banyak alasannya. Tapi lagi-lagi hal lain yang mau aku sebutin adalah mulai dari template gratisnya aja kalau kamu nggak mau mulai dari nol, dan mulai aja main-main sama sistemnya guys. Begitu kamu paham, ini tuh simple banget dipakainya, tapi ini tuh emang butuh sedikit waktu buat belajar, buat sekedar ngulik semuanya guys, dan ngeliat cara kerjanya. Dan sekedar catatan aja, bikin ini tuh tetap simple. Menurut aku guys, mudah banget kalau kamu tuh pengen bikin semua alur kerja yang kompleks ini dan sistem dan semuanya, tapi pada akhirnya kamu harus bener-bener masuk dan pakai guys. Dan disitulah aku tuh sempat agak kesusahan di awal, yaitu aku tuh pengen bikin sistem yang kompleks dan terus aku bikin, tapi jadinya malah terlalu kompleks sampai aku malah nggak pengen pakai lagi. Jadi ini tuh selalu jadi rekomendasi aku. Aku tahu ini tuh bisa mudah banget buat kayak tenggelam ke hal-hal detail dan mastiin semuanya jadi sempurna, tapi pada akhirnya sistem yang berhasil itu yang beneran kamu pakai, bukan sistem yang sempurna tentunya. Dan aku udah belajar ini selama bertahun-tahun, jadi kamu tinggal pilih aja kesimpulan daripada kompleksitas. Nah, aku tuh pengen ngebahas sedikit soal kelebihan dan kekurangannya pakai Notion buat manajemen proyek. Jadi kelebihannya Notion itu fleksibel, bisa dikustomisasi dan canggih. Kamu bisa bikin persis kayak yang kamu butuhin daripada mentok pakai struktur buatan orang lain guys. Ini tuh juga bagus banget, soalnya ini tuh cocok banget buat pengusaha dan tim kecil. Dan ini tuh ngasih kamu banyak cara buat ngevisualisasiin kerjaan kamu. Nah, untuk kurangannya adalah ini tuh bisa kerasa bikin pusing di awal karena sifatnya yang kayak kertas kosong. Ini tuh juga kurang beberapa fitur manajemen proyek lanjutan kayak grafik atau otomatisasi kompleks, kecuali kamu ngaturnya sendiri pakai integrasi pihak ketiga. Tapi sejujurnya buat kebanyakan pemula, kelebihannya ini ngalahin kekurangannya. Notion ini cukup canggih buat berkembang bareng kamu, tapi cukup simple buat dimulai hari ini guys. Selanjutnya, sekedar biar kamu tahu plan-plan berbeda dan pilihan harganya, mereka ini sebenarnya punya plan gratis yang keren banget. Kamu bisa ngelakuin banyak banget hal di situ. Kamu bisa dapat akses ke formulir basic situs, kamu juga dapetin Notion kalender yang bisa kamu sinkronin ke database kamu yang pastinya bagus banget. Apalagi kalau kamu ngeblokir waktu harian kamu guys. Ini tuh juga punya Notion Mail yang ngesinkron sama Gmail dan juga database kayak yang kita omongin tadi. Selanjutnya ada Plan Plus yang dimana harga tahunannya ini mulai dari $10 per bulan per anggota, dan ini tuh dibayar tiap tahun. Kamu dapat semua yang ada di plan gratis, tapi kamu ngedapetin blog kolaboratif unlimited, unggah file unlimited, grafik unlimited, formulir custom dan lain-lain. Jujur aja aku tuh pakai plan gratis sampai aku kehabisan memori dan terus aku harus upgrade ke plan plusnya. Selanjutnya kita punya plan bisnis yang harganya ini mulai dari $20 per bulan dan per anggota yang ditagihnya tahunan. Dengan ini kamu ngedapetin semua yang ada di plan plus, tapi juga kamu ngedapetin sampel, kamu dapetin izin database terperinci, ruang tim private, logika formulir bersyarat, verifikasi domain, dan beberapa integrasi premium. Dan yang terakhir, mereka ini punya plan enterprise yang mana kamu harus hubungin mereka secara langsung guys. Tapi ya kayak gitu biar kamu lihat harga bulanannya juga. Tapi aku tuh bayarnya tahunan karena bisa ngehemat 20% lagi guys. Aku udah taruh link di bawah yang bisa kamu pakai buat mulai dengan plan gratisnya. Jadi apakah Notion ini cocok buat kamu? Kalau kamu nyari alat manajemen
proyek yang bisa ngadaptasi sama kamu daripada paksa kamu masuk ke sistem yang kaku, Notion adalah pilihan yang bagus. Ini tuh cukup fleksibel buat pengusaha, coach, freelancer, dan tim kecil. Tapi, kalau kamu pengen sesuatu yang langsung jadi dengan setiap fitur yang udah siap pakai, kamu mungkin lebih milih aplikasi manajemen proyek yang lebih khusus kayak Trello atau Asana. Aku bisa bilang aku tuh udah pernah pakai Asana dan banyak alat manajemen proyek lainnya. Dan aku selalu balik lagi ke Notion guys, soalnya aku tuh ngerasa aku beneran bisa nge-customisasi. Bikin ini tuh jadi lucu, bikin aku beneran pengen masuk dan pakai sistemnya. Jadi sejujurnya Notion itu susah dikalahin guys menurut aku. Intinya adalah Notion tuh bikin manajemen proyek jadi lebih mudah begitu kamu tahu cara pakainya guys. Mulai yang simple dengan satu halaman proyek, nambahin tugas, ngulik macam-macam tampilan, dan bikin dashboard yang utuh. Dan terus seiring bisnis kamu berkembang, kamu bisa nambahin fitur lain kayak template, filter, dan catatan tertaut. Dengan sedikit pengaturan, kamu bakal punya satu tempat di mana semua proyek, tenggat waktu, dan tugas berada jadi nggak ada yang kelewat. Sebagai catatan pribadi, aku tahu seberapa bikin stresnya nyoba ngatur semuanya di kepala kamu atau di alat-alat yang mencar dan sticky note, dan Notion ngasih kamu cara buat nyatuin itu semua, jadi kamu beneran fokus ngerjain kerjaannya daripada ngejarnya. Kalau kamu pengen nyoba Notion sendiri dan mulai pakai plan gratis mereka, aku tuh udah naruh link eksklusif yang ada di bawah. Aku mau nyebutin kalau ini tuh link afiliasi, yang artinya aku mungkin dapat sedikit komisi tanpa tambahan biaya apapun buat kamu. Jadi kalau kamu milih buat pakai link itu, aku cuma mau ngucapin makasih banget sebelumnya karena udah ngedukung channel ini. Ini tuh ngebantu banget buat aku terus bikin tutorial gratis kayak gini guys. Channel ini didedikasikan buat ngebantu pengusaha dan pemilik bisnis kecil nemuin cara yang lebih pintar buat tumbuh dan tetap terorganisasi secara online. Jangan lupa like video ini dan subscribe kalau belum. Dan aku bakal senang banget kalau kamu mau naruh pertanyaan atau komentar di bawah. Makasih banget udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.